waktu terjadi gulungan lava pijar dan itu ada bergumpalan awan panas yang mirip seperti bunga kol yang warnanya kecoklatan hitam itu. Ada suara tuar. Sekitar jam 4 itu dasarnya tadi yaitu Pak sampai lava pijar itu Pak sampai sungai Gendolnya itu rata. Tapi ini ada tambah lagi lebih dari dan menutup semua ruas Banggar itu termasuk bangunan yang ada. Pasca erupsi 2006, Bangker Kali Adem praktis hanya menjadi monumen. Bangker ini tidak terbukti bisa menyelamatkan warga dari terjangan awan panas. Warga lereng Merapi hanya memiliki satu pilihan, yaitu mengungsi. Namun, berbulan-bulan mengungsi juga bukan pilihan yang ideal, apalagi jika warga menganggap awan panas tidak akan menjangkau kediamannya. Sobari salah satunya. Selama 26 tahun tinggal di Dusun Bronggang, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, ia menganggap rumahnya yang berjarak 13 km dari puncak Merapi aman dari awan panas. Namun, 4 tahun kemudian, Merapi kembali erupsi. Mohon sekali lagi agar bisa dimengerti untuk meninggalkan kawasan Kaliurang atau KRB 3. Letusannya lebih besar dari erupsi 2006. Selepas maghrib Selasa 26 Oktober 2010, luncuran awan panas meluluh lantahkan semua benda yang dilintasinya sejauh 7,5 km. Juru kunci Merapi, Mbah Marijan, turut menjadi korban dahsyatnya erupsi Merapi 2010. Sobari dan warga Dusun Bronggang tidak turut mengungsi, mereka tetap tinggal di rumah masing-masing. 10 hari kemudian, Jumat 5 November 2010, erupsi lebih besar kembali terjadi. Pada malam buta, di tengah sebagian besar warga sedang terlelap, luncuran awan panas menjangkau hingga radius 14 km dari puncak kawah. Korban pun tak terelakkan. Erupsi senyap dialami Sobari dan Endah, putri bungsunya. Tangan dan kaki Endah terbakar oleh empasan hawa panas. Saking panasnya, itu aja kampanye nyampe 3 menit 4 menit gitu udah, saya udah paling udah nggak ada. Nah, itu cuman sekilas gitu kok. Ya kira-kira 5 detik itu udah. Iya, cuman dulu ini udah rata-rata. Panas, kayak hawanya panas aja. Panas cuma terus nggak bisa nafas. Itu aja, baunya bau belerang. Karena kondisi saya cuma ngerasakan panas, habis itu mati rasa. Cuma lihat tangannya aja, tangannya kok kayak melepuh. Tapi kalau fisiknya yang lain nggak kelihatan kan, lengket itunya debunya. Kalau sebelum erupsi tanggal 4-nya siang itu kayak ada gumpalan awan di atas rumah. Terus pas malamnya nggak dengar suara apa-apa. Biasanya kan gemuruh dan itu nggak ada suara apapun. Dan nggak ada instruksi buat ngungsi juga nggak ada. Erupsi terjadi saat warga baru saja kembali dari pengungsian. Tinggal berbulan-bulan di pengungsian membuat warga jenuh. Belum lagi khawatir harta benda yang ditinggalkan rusak atau hilang. Ada pula ternak yang perlu mereka beri makan. Bencana gunung berapi menghadapi situasi yang kian kompleks. Di tengah situasi pandemi, penanganan bencana ke depan tidaklah mudah. Menghadapi situasi ini, 2 hal sih sebenarnya yang bisa dilakukan. Yang pertama, tentu masih mencoba dengan komunikasi risiko tadi yang berdasarkan sains ya. Maksudnya pemerintah harus bisa meyakinkan bahwa the next letusan misalnya
berpotensi di daerah ini, dan terusnya itu secara clear misalnya. Terus yang kedua, sambil nunggu proses itu ya mau tidak mau memang harus menguatkan sistem peringatan dini erupsinya ya, dan bagaimana sistem komunikasi sosialnya itu jalan. Dari sisi komunitas sendiri ya, di Merapi itu ada upaya-upaya yang sudah dilakukan ya. Kalau untuk masyarakat ya, kayak misalnya yang waktu itu saya perhatikan masyarakat di Deles itu mereka membangun sistem pasuduluran desa ya. Jadi mereka bahkan membuat mapping kalau ada erupsi Merapi harus mengungsi kemana di tengah situasi COVID seperti ini. Tidak dibuat satu lokasi pengungsian yang massal ya, yang besar, tetapi konsep yang dilakukan oleh seperti dicontohkan masyarakat Deles itu seharusnya bisa diterapkan. Jadi sistem pasuduluran desa tadi, sistem pengungsian berbasis keluarga. Jejak erupsi Merapi tak mungkin lepas dalam ingatan warga. Namun bencana itu tak boleh dibiarkan larut dan diratapi. Mereka justru meninggalkan pengalaman yang menjadi guru terbaik mencegah jatuhnya korban lagi di masa mendatang. Setelah erupsi selesai, warga pun memetik buah manis dari kejadian buruk sebelumnya. Bencana itu meninggalkan jejak yang diolah warga menjadi objek wisata. Dari situlah mereka menambang sumber pendapatan tambahan. 2 peristiwa Merapi terbesar dalam 15 tahun itu tetap membayangi warga lereng Merapi. Kecemasan selalu ada dalam benak mereka ketika Merapi bangun dari istirahatnya. Namun, daya tarik Merapi sebagai sumber penghidupan menjadi magnet yang selalu menarik mereka untuk tetap tinggal di zona bahaya, hidup berdampingan dengan bencana.